Yo, halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Seperti biasa saya akan updatekan harga kripto dan kali ini saya bahas Brace Token atau Bitgert ya guys ya. Untuk kemarin saya sudah kasih sedikit gambaran kalau Brace Token ini sudah bisa bertahan di area ini ya. Di titik support garis biru ini di kepala 31. Dan ini di time frame 4 jam sudah beberapa kali mau menjebol tapi tidak bisa, hanya satu kali aja tapi langsung naik lagi ya. Ini sudah berapa kali? 1, 2, 3, 4 ya, 4 kali sudah mau jebol tapi belum bisa ya guys ya, dan masih bertahan di area di bawah EMA 50 ya, dan sekarang terbilang sideways ya untuk dimana Bitgert sendiri di kepala 3 sampai 4 dan masih bermain di area sini-sini aja. Nah, pertanyaannya, apakah Bitgert ini masih bisa turun atau masih bisa ke atas ya guys ya? Ini kalau di exchanger Gate.io sendiri ini sudah di mana bottomnya di sini, dan di sini adalah harga opennya ya, open di mana listing di Gate.io sendiri ya guys ya. Ini dimulai harga opennya di kepala berapa ini? Di kepala 4 ya, opennya di kepala 4 dan closing candlenya itu di kepala 3 ya, yang artinya ini mencapai pump 10 kali lipat sendiri pas listing di Gate.io ya, dan sekarang sudah mencapai bottomnya. Tapi kalau untuk paling bottom pas pertama listing itu di kepala 4 dan itu menambah zero lagi ya itu, dan sekarang harganya di kepala 3. Nah, apakah ini bisa turun lagi ya? Nanti kita lihat di DEX aja deh. Ya, kita nanti lihat di DEX. Mari kita bahas ini di time frame daily, dan di daily ini sudah beberapa hari ya. Ini sudah berapa hari ya ini? Bentar, saya cek dulu. Ini sudah hampir 1 bulan, 23 hari ini sideways di kepala 3 sampai 4 ya guys ya. Cuman di situ-situ aja ini hampir 1 bulan. Nah, sudah 23 hari. Apakah ini bisa dikatakan sideways? Ya, ini 23 hari ini bisa dikatakan sideways. Kalau kita bandingkan dengan di sebelah sini, kita hitung ya. Di sini itu 17 hari. Kalau di sini itu kita coba dari harga damnya sampai sini ya, ini sama hampir 1 bulan. Nah, apakah ini nanti akan penentuan dalam waktu dekat ya, apakah harganya akan turun ataupun naik? Pasti akan ada momentum di mana harganya cukup ekstrim ya, entah turun ataupun naik untuk Brace Token sendiri. Dan kalau untuk di time frame daily ini masih belum menyentuh garis EMA ya, belum mencoba untuk breakout. Hanya kemarin itu di bulan kemarin mau breakout, hampir menyentuh aja belum bisa, dan sekarang turun, dan ini belum mencoba untuk membreakout garis EMA. Dan di sini ada gap juga di time frame daily maupun di time frame 4 jam ya. Ini saya gariskan abu-abu. Ini kemungkinan besar jika naik akan mampir di area abu-abu ini, berarti pump 2 kali lipat dari harga sekarang ya guys ya. Hampir 2 kali lipat pokoknya dari harga sekarang, hampir 2 kali lipat. Kalau misalkan Brace Token ini naik ya. Nah, tuh ini di time frame daily dan 4 jam sama. Ada gapnya di area sini. Nah, ini adalah gap yang cukup lumayan besar ya. Kemungkinan nanti bakal keisi juga. Kita lihat nanti pergerakannya. Kalau misalkan bisa breakout berarti mampir di area sini ya. Ini bakal ada penentuan untuk Brace Token. Ini kalau misalkan pump juga di sini aja sudah 2 kali lipat, itu sudah cukup cuan. Kalau sudah pump di area sini pasti banyak juga yang sell ya nanti. Hati-hati kalau misalkan sudah pump sampai di harga sini, itu banyak yang sell. Ini sudah terbilang sideways ya, belum ada yang buang barang ya. Tapi kalau ada yang buang barang kemungkinan bakal jatuh lagi. Kalau di time frame 4 jam ini masih
bermain di area EMA 50, naik ke atasnya breakout, lalu turun lagi di bawahnya area EMA. Dah gitu. Coba kalau kita lihat di mana ini, coin market cap aja ya, langsung nanti ke Dextol, Bitcoin. Nah, kalau di coin market cap sendiri ini ranknya masih 3.000-an, entah sudah update atau belum. Nah, kalau untuk market capnya ini masih tanda pentung ya guys ya, belum centang, belum di verify nih. Nah, untuk sirkulasi supply-nya juga ya seperti ini. Kalau untuk total supply-nya juga cukup lumayan banyak. Mari kita copy paste walletnya, kita lihat di sini. Nah, mari kita lihat di Dextol ya guys ya. Coba kita lihat dulu pergerakannya. Ini banyak yang spam komen ya. Di komentar banyak yang spam. Ini pasti para holder. Oke, kita lihat langsung di Dextol. Nah, kalau di Dextol seperti ini ya guys ya. Di time frame 4 jam sudah di breakout area EMA-nya. Nanti kurang tahu bagaimana untuk hasilnya. Tapi kalau untuk di time frame daily, aduh, lemot jaringannya. Nah, kalau di time frame daily seperti ini masih jauh dari garis EMA. Tapi kalau di time frame daily ini ada garis di mana dead cross ya, di area sini. Nggak, kurang jelas ya guys ya. Ini di area sini, ini dead cross yang dimana artinya bakal turun ya, tapi kurang tahu nanti kedepannya seperti apa. Mari kita coba lihat yang beli ya. Ini yang beli masih untuk saat ini masih sedikit-sedikit, hanya 1 BNB ini aja, itu paling banyak ya, 1. Ini ada yang jual 7 BNB ya guys ya, ada yang jualan juga. Tapi harganya belum berpengaruh begitu besar. Mungkin harus ada koin yang cukup banyak untuk buy dan sell-nya baru berpengaruh. Dan di sini juga banyak yang jualan juga 50 BNB, 40-an, terus ada yang juga beli. Nah, ini di tanggal 5 ini ada yang jualan ya, ada 2. Totalnya ini sudah berapa ini? 100 ya, 50-an, dan ini juga ada yang beli ya, kurang tahu nanti gimana. Coba kita lihat di sini, coba untuk mana ini market cap-nya itu 161 ya, 161,23 million ya. Berarti kalau di sini sama nggak? Oh ya, hampir sama ya, hampir sama ya. Market cap-nya seperti ini ya. Apakah nanti akan ada kenaikan? Tapi cukup lumayan besar juga sih ini market cap. Tapi kalau untuk koin seperti ini masih butuh market cap yang cukup besar ya untuk ngepam ini. Untuk token Brace token ini ya guys ya. Dan ini, oh ya, kita coba besarkan dulu chartnya dan kita lihat apakah area bottomnya tadi sama dengan Get.io. Kalau untuk di DEX ya, nah kalau di tadi itu menambah 0 ya, ya sama ya. Oh enggak, beda guys, beda. Dan di sini titik bottomnya ini, nah di sini guys, kalau untuk bottom itu harga awalnya di sini ya. Aduh, murah banget ini Brace token, tapi yang sudah beli di sekitaran sini sudah cuman banyak nih ya. Dari opennya listing di DEX kayak gini. Ini di harga berapa? Ya sekitaran nolnya di belakang ada sekitar 10 kayaknya, kalau nggak 9 ya. Dan kalau untuk sekarang saat ini tuh nolnya ada 6 ya.
berarti bottomnya masih jauh. Tapi kalau untuk pas demand banyak masuk itu nolnya ada 8 ya. Ya sekitar 8 nolnya. Itu paling bottom sendiri ya. Untuk Brace token seperti itu. Nah, coba kita lihat untuk chartnya ya. Nah, ini kalau ditarik garis ini sudah jebol ke bawah ya. Tapi nanti kita lihat ini soalnya ini chartnya ini apa namanya kok sideways 23 hari ya, hampir 1 bulan. Jadi kita tunggu nanti bakal ada pergerakan yang cukup lumayan besar juga ya. Ini kalau untuk RSI ini sudah itu ya. Kita besarkan dulu RSI-nya. Nah, kalau RSI ini sudah menunjukkan yang dimana stokastiknya ini sudah ke atas terus turun ya. Apakah ini nanti stokastiknya bakal naik lagi ya atau turun? Tapi biasanya itu kayak gini ya. Naik, turun ya, walaupun nanti ada naik lagi, tapi biasanya bakal turun lagi. Tapi di sini kalau misalkan bisa naik lagi berarti harganya pump ya, seperti di sini. Tapi stokastik itu gampang guys. Kalau sudah naik berarti itu harganya sudah pump, nanti bakal nunggu turun lagi ya. Berarti kita nunggu stokastiknya turun lagi. Nanti kalau sudah di bawah berarti banyak para whales ya ataupun pembeli itu berarti sudah menandakan wah ini sudah stokastik sudah di bawah, waktunya kita bakal beli. Nah, itu kalau untuk RSI-nya, RSI 14 sendiri ini ada mau naik ya, untuk RSI-nya mau naik, dan di sini juga sudah dimana menyentuh bottomnya juga untuk dimana RSI-nya dan naik kayak gini ya. Coba nanti kita lihat pergerakannya bagaimana. Dan jangan lupa kita lihat RSI juga ya guys ya, karena itu juga cukup penting sih untuk RSI-nya. Nah, kalau kita lihat di sini ini sejajar ya, harganya turun, RSI-nya juga turun. Belum ada tanda-tanda sih. Iya. Ya, kita masih menunggu sinyal. Belum ada tanda-tanda guys kalau untuk di RSI. Kita lihat dulu nanti RSI-nya, kita tunggu turun dulu ya. Turunnya sampai seberapa terus naik lagi, itu berarti ada tanda-tanda. Nah, kalau kayak gini bakal bagus nih. Ya. Kita tunggu dulu. Kalau kayak gini nih. Tapi kalau di sini kita lihat itu ya. Kalau di RSI kayak gini ya. Ini kan cenderung turun. Kalau kita lihat sama dengan candlenya, tapi kalau kita baca dari sini ya, kita naikkan ya sejajar ya. Tapi harus kita cek seperti double bottom di sini ya. Biasanya kalau di time frame 4 jam itu bakal kelihatan guys. Coba kita perbesar dulu. Kita hapus. Kita lihat di time frame 2 jam atau 4 jam ya. Salah. Sorry guys.
Kita lihat di mana harga awalnya turun dan membentuk seperti double bottom. Kita lihat ya. Biar lebih jelas. Nah, seperti ini ya. Ini kalau kita lihat seperti double bottom, kita gariskan di sini ya. Dan di sini di mana RSI-nya itu naik ya guys ya. Naik. Aduh, gimana cow ini? Ntar kita garis. Nah, kayak gini berarti itu adalah tanda-tanda di mana nanti harganya bakal naik ya. Ini adalah sinyal ya. Seperti ini. Membentuk seperti ya ini kita katakan seperti double bottom atau triple bottom ya. Gini. RSI-nya kayak gini. Dan langsung breakout di area sini ya. Pam, jauh membentuk seperti ini. Terus cenderung RSI-nya turun itu dan koreksi, dan di saat inilah di sini itu waktu yang tepat untuk buy kalau misalkan telat ya, terus naik lagi, terus ya pam gitu guys. Oke, kita hapus dulu aja coret-coretannya seperti itu ya. Mungkin kalian yang pro ya kalian bisa tambahkan lah. Kita lihat, salah. Di sini apakah ada tanda-tanda seperti triple bottom ataupun double bottom, dan ini belum ada. Ya, belum ada ya. Kalau tadi itu sudah kelihatan banget ya, makanya kenapa ada demand masuk yang cukup banyak ya. Tapi kalau ini digariskan nih ya guys ya. Kalau misalkan ini kita anggap sama gitu aja lah ya. Ini kan misalkan ini kan cenderung agak turun ya, terus ini agak naik. Tapi kalau kita gariskan dari sini tuh, ini ya dari sini ke bawah itu akan cenderung naik ya. Kayak gini. Ya. Terus kita gariskan lagi dari sini. Dari sini itu naik ya. Naik, apakah nanti akan ada kenaikan juga? Apakah ini adalah sinyal juga? Saya butuh kalian yang sudah pro ya. Coba kita lihat di time frame yang lebih kecil. Nah, ini di time frame 1 jamnya seperti ini. Ini cukup lumayan, candlenya lumayan parah ini yang satu ini ya. Kalau ini mah sejajar. Nah, kalau untuk mengetahui di mana bakal turun, apa namanya? Sebentar. Belum ada guys. Belum ada ya untuk tanda-tanda untuk kenaikannya. Ini juga sejajar. Ya, cuma di area sini aja harusnya. Aduh. Oke, kita lihat di time frame daily. Kalau di time frame daily seperti ini ya guys ya. Jadi ini RSI-nya itu turun terus. Ya.
Apakah nanti akan membentuk lagi, turun lagi ya? Kita lihat dulu nanti ya. Tapi kalau di sini itu sudah menunjukkan di mana ini sudah penurunannya cukup lumayan ya. Di sini itu berarti sudah menandakan ini adalah apa namanya, oversold ya. Di sini sudah oversold ya. Mungkin RSI-nya nanti bakal naik. Ya, apakah nanti membentuk oversold lagi kurang tahu. Tapi kalau sudah membentuk oversold kayak gini, berarti sudah bottom sih. Tapi ya namanya kripto kita kurang tahu guys. Nah, gini. Nah, sejajar. Belum ada tanda-tanda. Ya, kita cukup lihat stokastik dulu aja. RSI belum ada tanda-tanda. Stokastik, ini stokastiknya itu garis kuning sudah breakout ya, ke atas ini bersilangan ya, sudah bull cross lah. Ini kalau untuk stokastik ini sendiri sudah bull cross. Apakah nanti akan naik ya? Kalaupun naik berarti bagus lah. Berarti ada kenaikan harga. Entah kenaikannya cuman seperti ini ya, kita kurang tahu. Tapi kita tunggu dulu nanti gimana pergerakannya. Tapi kalau saya sih lebih mantap kalau stokastik sudah turun di area sini. Ya. Berarti nanti akan ada cukup banyak sih demand-nya. Gitu guys. Nah, kalau untuk Brace token seperti itu ya. Kalau untuk di time frame daily ini sudah dead cross. Ya takutnya turun lagi sih untuk Brace token. Tapi kalau dilihat dari di mana ketahanan harganya ini cukup lumayan bagus. Ini bisa bertahan di area kepala 3 ini cukup bagus ya, mempertahankan di kepala 3 ini selama hampir 1 bulan itu cukup bagus. Kita katakan ini adalah sideways beberapa hari ya. Tunggu momen, nanti bakal ada momen cukup kuat ya. Kalau misalkan kalian mau serok, silahkan kalian siapkan stop loss, jangan lupa ya, kalian siapkan stop loss. Ini kalau misalkan jebol ke bawah bahaya juga. Tapi kalau kalian masuk dan hoki, bisa pumpnya juga lumayan, paling tidak 2 kali lipat kayak gitu. Nah gitu, jadi harus siapkan stop loss. Nah gitu guys untuk Brace token sendiri. Kalau untuk yang beli, demand juga belum masuk cukup banyak, hanya 0,0, ini kalian lihat ya. Malah ada yang jualan juga cukup banyak, kalian lihat sendiri ya. Gitu aja guys yang mungkin bisa saya sampaikan untuk Brace token ya. Besok bakal saya update lagi. Tapi Brace token ini juga cukup menarik untuk dibahas karena bisa bertahan di area ini. Mungkin besok kalau ada pergerakan lagi, entah pump di sini ya, ataupun menjebol turun, bakal saya bahas. Pasti itu booming banget untuk Brace tokennya. Walaupun pump 2 kali, pasti yang banyak komentar yang pump. Tadi grup Telegram, grupnya di mana, di Brace token sendiri atau di mana, atau di Twitter, atau yang ya berita-berita pasti pump. Walaupun hanya 2 kali lipat, tapi kalau jebol nanti juga banyak berita food juga sih gitu. Nah, oke, besok mungkin saya update lagi untuk Brace token dan koin-koin yang lain. Mungkin kita bahas lagi Bitcoin. Kita sudah lama beberapa hari tidak bahas Bitcoin ya. Oke, sampai jumpa di sini dulu untuk videonya. See you guys.